Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 yang beranggotakan Nadia Nia Nurlita, saya sendiri, Nanda Maulidia, dan Verlia Tesya Artari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fikih muamalah. Adapun pokok bahasan dari fikih muamalah atau hukum ekonomi Islam, yakni yang pertama, konsep dan prinsip dasar fikih muamalah. Yang kedua, konsep jual beli dalam fikih muamalah. 3. Riba, gohor, dan masyir. 4. Hibah, sodakoh, wakaf, dan wasiat. 5. Hikmah sistem ekonomi Islam bagi umat Islam. Yang pertama ada konsep dan prinsip dasar fikih muamalah. Yakni konsep dasar fikih muamalah. Fikih muamalah terdiri atas dua kata, yaitu fikih dan muamalah. Menurut etimologi, fikih adalah paham. Fikih yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa, yang berakal sehat, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan muamalah adalah bentuk masdar dari kata amala yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal. Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan alam sekitarnya, tanpa memandang agama atau asal-usul kehidupan. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam, tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan perekonomian seperti cara memperoleh rezeki dari cara yang dihalalkan atau yang diharamkan. Nah, jadi secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa fikih muamalah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Berikutnya, ruang lingkup fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah terbagi dua, yaitu ruang lingkup muamalah madiyah dan adabiyah. Muamalah madiyah adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yakni benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa al-muamalah al-madiyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan. Benda yang menimbulkan kemudaharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan sebagainya. Contohnya seperti masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, jatuh bangkrut, batasan bertindak, perseroan atau perkongsian, sewa menyewa tanah, upah sayembara, gugatan, pembagian kekayaan bersama, pemberian, pembebasan, damai, dan ditambah dengan beberapa masalah kontemporer seperti masalah bunga dan asuransi kredit. Muamalah adabiyah adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda seperti halalnya icap kobul, saling meridoi, tidak ada keterpaksaan dan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Kemudian prinsip fikih muamalah. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Yang pertama, muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan, agar kebebasan kehendakan pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan, mendatangkan manfaat, dan menghindari mudarat dalam hidup bermasyarakat.
Dan muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan, bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Yang kedua yaitu konsep jual beli dalam fikih muamalah. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang menjadi milik penjual. Hukum jual beli yang pertama yaitu mubah atau boleh, merupakan hukum asal jual beli. Yang kedua wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang. Yang ketiga sunnah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Yang keempat haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat. Dan di sini ada macam-macam jual beli, yaitu jual beli salam. Salam atau disebut juga salaf, yaitu jual beli barang yang ditunda, yang disifati dan masih dalam tanggungan dengan bayaran yang didahulukan. Hukum jual beli salam yaitu sistemnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma' dan juga sesuatu dengan analogi akal yang benar atau al-qiyasus sahih. Syarat salam yaitu syarat salam Rasul ma'al atau pembayaran, diketahui jenis bayarannya, diketahui jumlahnya, dan diserahkan dalam majelis secara sempurna. Syarat untuk masalam fih atau barangnya yaitu masih dalam tanggungan, disifati dengan sifat yang menghasilkan pengetahuan terhadap ukuran dan sifatnya yang membedakan dengan lainnya agar gohar itu hilang dan hilang perselisihan dan waktu yang diketahui. Kemudian khiyar, maksudnya bahwa penjual dan pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Hukum khiyar dalam jual beli menurut hukum Islam ialah diperbolehkannya memilih apakah jual beli itu diteruskan atau dibatalkan karena terjadinya sesuatu hal. Macam-macam khiyar, yang pertama yaitu khiyar ta'ma'ul atau melihat meneliti, yaitu khiyar yang mutlak. Kemudian khiyar nakish atau kurang, apabila terjadi kekurangan atau aib pada barang yang dijual. Kemudian khiyar at-tasyayyih, yaitu khiyar yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi sesuai seleranya terhadap barang, baik dalam majelis maupun syarat. Yang keempat yaitu khiyar nakisah, khiyar yang disebabkan adanya perbedaan dalam lafaz atau adanya kesalahan dalam perbuatan atau adanya penggantian. Kemudian riba. Riba menurut bahasa artinya tambahan atau kelebihan. Sedangkan menurut istilah yang disebut riba adalah tambahan atau kelebihan atas modal atau yang diperoleh seseorang pada saat menerima pembayaran hutang atau pada saat tukar-menukar barang yang sejenis. Hukum riba yaitu haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 276. Macam-macam riba yaitu yang pertama riba akad, yaitu tambahan yang diperoleh dengan cara memberikan pinjaman dengan syarat ada keuntungan bagi yang meminjamkan. Kemudian riba fadl, yaitu tambahan yang diperoleh dalam peristiwa tukar-menukar barang yang sejenis. Yang ketiga riba iyad, yaitu berpisahnya antara penjual dan pembeli dari tempat akad sebelum serah terima. Yang keempat riba nasiah, yaitu penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dari dua barang, maksudnya tambahan yang diperoleh karena keterlambatan membayar hutang. Karena itu riba nasiah disebut juga riba bertempo. Lebih lama tempo yang berhutang, maka lebih besar tambahan yang harus dibayar. Biasanya riba nasiah ini yang sering dilakukan oleh rentenir, makanya diharamkan. Kemudian kerjasama atau syirkah.
Syirkah secara bahasa adalah penyatuan dua dimensi atau lebih menjadi satu kesatuan. Kata ini juga berarti bagian, yaitu bersyarikat. Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilat atau khalat ahada minal malaini, yang artinya adalah campuran atau percampuran dua harta menjadi satu. Syirkah atau kerjasama adalah antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungannya dan kerugiannya ditanggung bersama. Rukun dan syarat syirkah yaitu ada dua macam, ijab dan qabul. Sebab ijab, qabul atau akad yang menentukan adanya syirkah. Syarat-syarat yang pertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, balik, pintar. Macam-macam syirkah. Yang pertama yaitu syirkah milk atau hak milik, adalah ibarat dua orang atau lebih memiliki suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah. Terbagi menjadi dua, syirkah milik jabar dan syirkah milk ikhtiar. Yang kedua, syirkah ukut atau transaksional, adalah kerjasama antara dua orang yang bersekutu atau lebih dalam modal dan keuntungan. Terbagi menjadi empat, syirkah inan, syirkah wujuh, syirkah mufawadah, dan syirkah abdan. Kemudian syuf'ah. Syuf'ah secara bahasa diambil dari kata syaf, yang artinya pasangan. Orang yang meminta syuf'ah disebut syafi'i. Ada yang mengatakan bahwa dinamakan syuf'ah karena pemiliknya menggabung suatu yang dijual kepada pemiliknya, sehingga menjadi sepasang setelah sebelumnya terpisah. Hikmah syuf'ah. Hikmah disyariatkan syuf'ah adalah untuk menghindari bahwa adanya bahaya dan pertengkaran yang mungkin sekali timbul. Hal itu karena hak milik Syafi'i terhadap harta yang dijual yang hendak dibeli oleh orang lain menolak adanya mudarat yang mungkin timbul dari orang lain tersebut. Objek syub'ah adalah tanah yang belum dibagi-bagi, diikuti pula dengan apa yang ada di dalamnya berupa permohonan dan bangunan jika tanahnya sudah dibagi-bagi, tetapi masih ada perlengkapan yang diserikati antara beberapa tetangga, seperti jalan, air, dan sebagainya. Maka menurut pendapat yang sahih, ada dua pendapat ulama bahwa syub'ah tetap berlaku. Kemudian hiwalah. Secara bahasa, pengalihan hutang dalam hukum Islam disebut sebagai hiwalah yang mempunyai arti lain, yaitu al-itikal dan al-tahwil. Artinya adalah memindahkan dan mengalihkan. Penjelasan yang dimaksud adalah memindahkan hutang dari tanggungan muhil atau orang yang berhutang menjadi tanggungan muhal alaihi, orang yang melakukan pembayaran hutang. Dasar hukum hiwalah yaitu Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menguntungkan, jika orang yang berhutang menghawalahkan kepada orang yang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima hawalah tersebut dan hendaklah ia menagih pada orang yang dihawalahkan atau muhal alaihi. Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi. Rukun hiwalah yang pertama, yaitu pihak pertama atau muhil, yaitu orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang. Pihak kedua, muhal atau muhtal, yaitu orang berpiutang kepada muhil. Pihak ketiga, muhal alaihi, yaitu orang yang berhutang kepada muhil atau wajib membayar hutang kepada muhtal. Ada hutang pihak pertama dan pihak kedua, muhal bih, yaitu hutang muhil kepada muhtal. Ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, hutang muhal alaihi kepada muhil, dan ada sigoh atau pernyataan hiwalah. Kemudian utang piutang. Utang piutang atau pinjam meminjam dikenal dengan istilah al-qardah. Al-qardah secara etimologi atau bahasa ialah al-qat'u, yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberi utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada yang menerima utang. Hukum utang piutang adalah pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.
rukun dan syariat utang piutang. Adapun yang menjadi rukun qard adalah mukid atau yang memberikan pinjaman. Muqtarid atau peminjam, qard barang yang dipinjamkan, ijab qabul. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad qard adalah orang yang melakukan akad harus balik dan berakal. Qard harus berupa harta yang menurut syara boleh digunakan atau dikonsumsi. Ijab qabul harus dilakukan dengan jelas. Kemudian gadai. Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk hutang, di mana hutang tersebut bisa dilunasi atau dibayar dari benda jaminan tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan. Rukun dan syarat gadai. Akid dalam gadai yaitu rahin dan murtahin adalah ahiliyah atau kecakapan. Sigat gadai atau ran tidak boleh digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Mahrun. Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat mahrun atau barang yang digadaikan sama dengan syarat jual beli. Artinya semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Mahrun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sesuai jaminan kepada rahin. Macam-macam jenis gadai. 1. Rah ikar atau resmi, merupakan gadai di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepada pemiliknya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan digunakan oleh pemberi gadai. Yang kedua, ran hiyazi. Bentuk ran hiyazi inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan ran ikar yang hanya menyerahkan hak kepemilikannya atas barang. Maka pada ran hiyazi tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur. Kemudian wakalah. Wakalah memiliki beberapa pengertian yang diantaranya adalah al-hafiz yang berarti perlindungan, atau al-kiyafah yang berarti pencukupan, atau al-damah tanggungan, atau al-tafwid berarti pendelegasian yang diartikan juga dengan memberi kuasa atau mewakilkan. Rukun wakalah. Muwakil, orang yang mewakilkan atau pemberi kuasa. Wakil, yang mewakili atau penerima kuasa. Muwakil fih atau talkil, atau objek yang diwakilkan atau dikuasakan. Sihat, ijab dan qabul. Syarat-syarat wakalah. Orang yang mewakili ialah dia pemilik barang atau di bawah kekuasaan dan dapat bertindak pada harta tersebut. Orang yang mewakili hendaknya orang yang sudah balik dan berakal sehat. Bila seseorang wakil itu idiot, gila atau belum dewasa, maka perwalian batal. Sewa menyewa atau ijarah. Secara etimologis, kata ijarah berasal dari kata ajru yang berarti iwadhu, pengganti. Oleh karena itu, taswah pada pahala disebut juga dengan ajru atau upah. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk memolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Syarat dan rukun akad sewa, yaitu syaratnya terjadi akad berkaitan dengan akad dan objek akad. Untuk kelangsungan akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Persetujuan kedua belah pihak, benda yang disewakan harus terhindar dari cacat atau aib yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang sewaan itu. Macam-macam sewa menyewa. Yang pertama, ijarah alal manfaat, yaitu akad ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang. Maksudnya, akad ijarah ini adalah untuk mendapatkan manfaat suatu barang. Ijarah alal amal atau upah, yaitu akad ijarah yang objeknya berupa manfaat tenaga atau kerja sama. Maksudnya, akad ijarah jenis ini diterapkan untuk mendapatkan manfaat tenaga atau kerja jasa. Kemudian riba. Dari segala istilah bahasa sama dengan
ziyadah artinya tambahan, sedangkan menurut istilah teknis, riba berupa pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Terdapat perbedaan pendapat dalam menjelaskan riba. Secara umum, riba adalah penambahan terhadap hutang. Maknanya, setiap penambahan pada hutang, baik kualitatif ataupun kuantitas, banyak maupun sedikit, adalah riba yang diharamkan. Landasan mengenai riba ini sudah ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Adapun yang dimaksud dengan jalan yang batil dalam hal ini yaitu pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa ada imbalan pengganti atau kompensasi yang dapat dibenarkan oleh syar'i. Riba secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu riba ad-duyun dan riba al-bayu. Riba ad-duyun dikelompokkan lagi menjadi riba an-nasi'ah atau al-jahiliyah dan riba al-qard. Sedangkan riba al-buyu dikelompokkan menjadi riba al-fadl dan riba an-nasa. Untuk bahasan lebih lengkap mengenai riba ini akan kita bahas pada artikel selanjutnya. Ghohar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhnya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung ghohar adalah adanya penzoliman atas salah satu pihak yang bertransaksi, sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Beberapa kategori unsur gahar antara lain dari segala kuantitas tidak sesuainya timbangan atau takaran. Kemudian dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang. Selanjutnya dari sisi harga adanya dua harga dalam suatu transaksi. Dan yang terakhir dari sisi waktu yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Kemudian masyir atau kimar yaitu suatu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan. Jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Contoh dari masyir ini adalah judi, sedangkan beberapa aktivitas yang termasuk dalam kategori judi yang telah dilarang misalnya seperti SMS berhadiah. Mengenai hal ini sudah terdapat dalil Al-Quran yang melarang masyir atau garar. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 berikut, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Kemudian hibah. Pengertian hibah ialah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan alih pemilikan untuk dimanfaatkan sesuai kegunaan dan langsung pindah pemiliknya saat akan hibah dinyatakan. Dasar hukum hibah adalah seperti hadiah. Hukum hibah adalah mubah atau boleh. Sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut, artinya dari Khalid bin Adi, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, siapa yang diberi kebaikan oleh saudaranya dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak karena diminta, maka hendaklah diterima, jangan ditolak, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hukum hibah. Yang pertama, wajib. Hibah yang diberikan kepada istri dan anak hukumnya wajib sesuai kemampuannya. Haram. Hibah menjadi haram hukumnya apabila harta yang telah dihibahkan ditarik kembali. Hukum haram menarik kembali hibah ini tidak berlaku bagi hibah seorang ayah kepada salah seorang anaknya. Makruh. Menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapatkan imbalan sesuatu, baik berimbang maupun lebih banyak, hukumnya makruh. Apabila menghibahkan sesuatu dengan memperoleh pengambilan, pada hakikatnya tidak menolong, melainkan memeras. Dengan demikian, bukan pahala yang diterima tetapi dosa. Kemudian rukun hibah. Adanya orang yang menghibahkan barang atau harta. Syaratnya memiliki barang yang diberikan. Hukum pinjaman atau memiliki orang lain, balik, berakal dan cerdas, tidak memiliki kebiasaan menghambur-hamburkan atau pemborosan. Kemudian adanya orang yang menerima hibah. Syaratnya mempunyai hak untuk memiliki barang hibah, tidak sah menghibahkan kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya,
Kemudian adanya sigat atau icap kabul seperti icap, aku berikan barang ini kepada engkau. Qabul, aku terima. Adanya barang yang dihibahkan dengan syarat barang yang dihibahkan tersebut boleh dijual oleh si penerima. Macam-macam hibah. Hibah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yaitu pemberiannya tanpa ada terdetensi harapan apapun. Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu. Namun, materi harta atau barang itu tetap menjadi hak milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu, si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu atau hibah muajalah dan hibah seumur hidup atau al-amri. Hibah muajalah dapat juga dikategorikan pinjaman, karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan. Kemudian, sodakoh. Secara etimologi, kata sodakoh berasal dari bahasa Arab as-sodakoh. Sedangkan secara terminologi, sodakoh adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukaran kepada mengharapkan pahala dari Subhanahu wa ta'ala. Pemberian sodakoh kepada seseorang lebih utama kepada orang yang terdekat dahulu, yakni sanak keluarga, anak-anak yatim, tetangga terdekat, teman sebaya, dan seterusnya. Dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut sedekah. Hukum sodakoh ialah sunnah. Nabi SAW bersabda, bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat menghapus kesalahan sebagaimana air mendapatkan api. Menurut hadis Ibnu Mubarak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bersedekah. Yang pertama, hal yang disedekahkan bukan merupakan barang yang haram, baik haram karena zat barangnya seperti daging babi dan minuman keras, maupun haram karena diperoleh dengan cara yang tidak halal. Bersedekahlah dengan barang yang haram juga haram. Barang yang akan disedekahkan hendaknya berkualitas baik. Sengaja memilih barang-barang yang jelek atau rusak untuk disedekahkan hukumnya makruh. Hendaknya menghindari hal-hal yang dapat membatalkan sedekah. Hal-hal tersebut dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Yang keempat, memberikan sedekah dengan ikhlas semata-mata mengharap pahala dan keridhaan Allah. Bersedekah karena pamer dan ingin mendapat pujian dari orang lain akan menjadikan sedekah itu sia-sia dan tidak berpahala. Yang kelima, harta yang disedekahkan hendaknya berupa barang-barang yang tidak mudah rusak dan dapat terus bermanfaat untuk waktu yang lama. Hal yang demikian disebut sedekah jariyah atau sedekah yang pahalanya mengalir terus. Artinya, selama benda tersebut masih memberikan manfaat kepada orang lain, selama itu pula orang yang bersedekah akan terus mendapatkan pahala. Kemudian wakaf. Pengertian dan hukum wakaf. Wakaf itu termasuk salah satu di antara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan, dan sejenisnya. Umumnya, kepentingan umum misalnya untuk masjid, musola, dan sebagainya. Hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Hukum wakaf adalah sunnah. Ditegaskan dalam hadis, artinya apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalannya, kecuali 3 macam, yaitu sedekah jariyah yang mengalir terus, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi harta wakaf tersebut harus terus-menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud yang mewakafkan. Syarat dan rukun wakaf. Syarat wakaf. Syarat-syarat harta yang diwakafkan sebagai berikut. Diwakafkan untuk selamanya, tidak terbatas waktu tertentu atau disebut takbin, tunai tanpa menggantungkan kepada suatu peristiwa di masa yang akan datang. Misalnya, saya mewakafkan bila dapat keuntungan yang lebih besar dari usaha yang akan datang. Hal ini disebut tanjis. Jelas mauquf alaihinya, orang yang diberi wakaf dan bisa dimiliki barang yang diwakafkan atau mauquf itu.
Kemudian rukun wakaf. Yang pertama, orang yang berwakaf syaratnya kehendak sendiri, berhak berbuat berhak berbuat baik walaupun non muslim. Yang kedua, sesuai harta yang diwakafkan. Syaratnya, barang yang dimiliki dapat dipindahkan dan tetap zatnya, berfaedah saat diberikan maupun di kemudian hari, milik sendiri walaupun hanya sebagai yang diwakafkan, atau musya, bercampur dan tidak dapat dipindahkan bagian yang lain. Tempat berwakaf yang berhak menerima hasil wakaf itu, yakni orang yang memiliki sesuatu, anak dalam kandungan tidak sah. Akad, misalnya saya wakafkan ini kepada masjid, sekolah, orang yang tidak mampu dan sebagainya. Tidak perlu icap qabul atau dijawab, kecuali yang bersifat pribadi, bukan bersifat umum. Wasiat. Pengertian wasiat adalah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain bahwa ia memberikan kepada orang lain itu hartanya, atau membebaskan hutang orang itu, atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaan setelah ia meninggal dunia. Hukum wasiat. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali serta golongan Syiah Sayyidiyah berpendapat bahwa wasiat itu bukan wajib bagi orang yang mempunyai harta banyak atau sedikit, tetapi hukumnya tidak sama bagi tiap-tiap orang. Hukumnya itu disesuaikan dengan keadaan orang yang berwasiat dan orang atau yang akan menerima wasiat. Menurut mereka, wasiat itu wajib dilakukan oleh setiap orang yang merasa bahwa dalam hartanya itu terdapat hak orang lain atau hak sesuatu yang lain. Selanjutnya, mereka mengatakan bahwa wasiat itu haram hukumnya bila wasiat itu menimbulkan kemudaratan terhadap pihak yang lain, seperti memberi kemudaratan kepada ahli waris, berwasiat lebih seperti 3 dari sebagainya. Menurut mereka, wasiat itu makruh hukumnya bila orang yang berwasiat itu mempunyai harta yang sedikit, sedang ahli warisnya memiliki harta lain. Berwasiat memberikan harta kepada orang fasik dan ia akan menggunakan harta itu untuk membuat kefasikan dan sebagainya. Hukum berwasiat itu mubah bagi orang kaya. Hartanya cukup untuk ahli warisnya dan cukup pula untuk berwasiat kepada orang lain. Bahkan orang kaya itu sunnah hukumnya bila ia berwasiat menggunakan hartanya untuk menegakkan agamanya Allah. Rukun atau unsur wasiat. Dalam hal wasiat ada beberapa unsur yang memenuhinya. Di antaranya, dalam hal ini, sighat wasiat memiliki arti kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang-orang yang berwasiat kepada penerima wasiat. Sigah wasiat terdiri dari icap dan qabul. Pemberian wasiat dapat diberikan kepada seseorang tertentu, tetapi dapat juga diberikan untuk masjid, langgar, untuk mendirikan sekolah, untuk mendirikan rumah sakit dan sebagainya. Serta ijab dari yang berwasiat tidak memerlukan qabul. Pemilikan atau pemilihan harta dapat terjadi ketika orang yang berwasiat meninggal dunia. Orang yang berwasiat hendaknya mempunyai kesanggupan melepaskan hartanya kepada orang lain, balik berakal, menentukan sesuatu atas kehendaknya, sadar terhadap apa yang dilakukannya. Menurut Imam Hanafi, jika ahli waris tidak menyetujui wasiat itu, maka wasiat itu tetap dilakukan asalkan tidak melebihi sepertiga hartanya. Tidak boleh melebihi sepertiga hartanya dikarenakan orang yang berwasiat tidak boleh meninggalkan ahli waris yang miskin. Orang yang berwasiat yaitu tentunya adalah orang yang mempunyai harta lebih. Orang yang menerima wasiat. Selain wasiat, orang yang menerima wasiat pun juga memiliki syarat juga. Di antaranya, ia bukan merupakan ahli waris yang berwasiat, seperti sabda Nabi yang artinya tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Kemudian, orang yang menerima wasiat itu orang tertentu. Maksudnya, orang yang mempunyai arti yang sebenarnya pada waktu yang diwasiatkan. Orang yang menerima wasiat tidak pernah membunuh orang yang berwasiat kepadanya, kecuali pembunuh itu dibenarkan oleh ajaran Islam. Kemudian hukum sistem ekonomi Islam bagi umat manusia. Ekonomi Islam mendorong manusia untuk memenuhi semua kebutuhan materialnya dengan baik. Namun harus dilakukan dalam rangka mendekati diri dengan Allah dan tanpa melupakan ketentuan Allah. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil, berupaya menjamin kekayaan dan
tidak terkumpul hanya kepada satu kelompok saja, tetapi tersebar ke seluruh masyarakat. Di dalam bermuamalah, Islam menganjurkan untuk mengatur muamalah di antara sesama manusia atas dasar amanah, jujur, adil, dan memberikan kemerdekaan bermuamalah serta jelas-jelas bebas dari unsur riba. Dengan adanya ekonomi syariah di masyarakat, masyarakat tidak perlu atau terbelit lagi dengan hutang yang disebabkan oleh bunga. Ekonomi syariah lebih mengedepankan kejujuran, rasa tanggung jawab, kemandirian, kesukarelaan atas satu sama lain, kekeluargaan, serta tidak adanya riba atau bunga. Islam melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran larangan-larangan dan menganjurkan untuk memenuhi janji serta menunaikan amanat, sehingga terciptalah keteraturan tanpa terjerumus dalam hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi saya tentang fikih muamalah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.